Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas materi selanjutnya setelah usaha, yaitu tentang pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana beserta prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia dengan benar setelah mempelajari pesawat sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan manfaat penggunaan pesawat sederhana dengan benar setelah melakukan kegiatan. Untuk yang tujuan pertama itu sudah di materi yang kemarin. Langsung ke bagian pesawat sederhana. Oke, sebenarnya pesawat sederhana itu apa sih? Apa bedanya dengan pesawat yang ada di atas langit gitu ya? Nah, jadi kalau pesawat yang di atas langit itu kan mengangkut penumpang gitu dari kota A ke kota B atau dari titik A ke titik B dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya jauh jaraknya jadi nggak perlu membutuhkan waktu yang berjam-jam bahkan berhari-hari gitu ya. Nah, tapi kalau pesawat sederhana dia itu merupakan alat untuk memudahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu gitu. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana yaitu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda bergandar. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Nah, pada prinsip kerja tuas atau pengungkit yaitu dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya, tetapi tidak mengurangi besar usaha atau besarnya W-nya gitu ya, gaya beratnya atau gaya bebannya gitu. Nah, jadi besar gaya kuasanya ini dilipat gandakan oleh pengungkit bisa diketahui dengan cara bagaimana? Dengan cara menghitung keuntungan mekaniknya. Jadi apa itu keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik ini merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan gaya kuasa yang diberikan. Jadi semakin besar gaya kuasanya, maka keuntungan mekaniknya semakin kecil. Adapun sebaliknya, makin besar beban yang dapat diangkat oleh gaya, maka makin besar keuntungan mekanik pada tuas. Jadi ketika gaya kuasanya setengah dari gaya bebannya, maka dia memudahkan manusia gitu ya. Jadi ini. Oh, ini katrol. Ini pengungkit. Oh ya, contoh pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari ada gunting, linggis, ada jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Jadi semua ini alat-alat yang sudah disebutkan ini dia akan masuk kategori dari beberapa jenis pengungkit. Jadi pengungkit ini dibedakan beberapa jenis karena letak dari titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Oke, jadi perlu kita ketahui, ini ada tumpuan, ini ada bidangnya, kemudian ini ada beban yang nantinya akan diangkat, kemudian ini nanti gaya kuasa atau gaya yang akan dikerjakan oleh atau dilakukan oleh manusia. Nah, ketika di sini ada gaya bebannya, maka lengan beban yang mana? Lengan beban adalah jarak antara gaya beban dengan tumpuan. Sedangkan jika di sini ada gaya kuasa, maka lengan kuasanya merupakan jarak antara gaya kuasa ke titik tumpu. Gitu. Kemudian menyambung yang tadi untuk menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit bisa dua rumus. Yang pertama, untuk menghitungnya bisa kalian menghitung gaya bebannya
atau gaya beratnya dibagi dengan gaya kuasanya. Kemudian atau kita bisa membagi panjang lengan kuasanya dibagi dengan lengan beban. Nah, adapun syarat kesetimbangan tuas yaitu FB ini bukan Facebook yang pasti ya. FB ini gaya beban dikali lengan beban yang nilainya harus sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Jadi nilai kanan dan kiri ini harus sama untuk syarat kesetimbangan. Adapun beberapa jenis pengungkit, ada jenis pertama contohnya pada gunting. Jadi pada pengungkit jenis pertama ini letak titik tumpu berada di antara gaya kuasa. Gaya kuasa ini pegangan tangannya, kemudian gaya beban ini benda yang akan dipotong. Jadi titik tumpunya itu ada di tengah-tengah. Kemudian pada pengungkit jenis kedua itu contohnya pada pembuka botol. Jadi gaya kuasanya itu yang ini yang dipegang, yang kita pegang, sedangkan gaya bebannya itu yang ada di tengah-tengah. Kemudian titik tumpu itu titik yang nggak bisa bergerak gitu ya. Maksudnya titik tumpu itu ya ya titik tumpu gitu. Jadi titik tumpunya itu ada pada ini ujung. Ketika botol tersebut akan kita buka. Kemudian jenis ketiga, contohnya pada pinset. Jadi titik tumpunya itu yang di sini, yang ada di ujung di ekornya ini. Kemudian yang kita pegang itu ada di tengah-tengah gaya kuasanya. Kemudian bebannya itu ininya ya, yang ada di pojok sini gitu. Jadi kalau jenis ketiga itu gaya kuasanya yang di tengah, kalau jenis kedua itu gaya bebannya yang di tengah, kemudian kalau jenis pertama itu titik tumpunya yang ada di tengah. Jadi ini. Kemudian ini sudah. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Jadi bidang miring itu bidang yang datar kemudian dimiringkan gitu atau diletakkan miring membentuk suatu sudut gitu. Nah, contohnya apa? Pada bidang miring contohnya ada tangga, pisau dan juga skrup. Di mana prinsipnya makin landai bidang miring maka makin besar keuntungan mekanik yang diperoleh gitu. Jadi bedanya bidang miring yang seperti ini yang landai dengan bidang miring yang curam. Ketika kita ingin mengangkat balok dari sini ke atas, maka gaya yang kita keluarkan itu lebih kecil pada bidang miring yang landai daripada yang curam. Kalau terlalu curam, maka kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mengangkat ke atas. Atau sama halnya ketika kita mengendarai sepeda pada jalanan yang berbukit gitu ya. Jadi ketika jalanannya landai, nggak terlalu nanjak, itu kita masih mudah menggayuhnya. Tapi kalau udah menanjak jalanannya, maka kita agak sulit untuk menaikinya. Kemudian, untuk menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring, kita bisa membagi gaya berat atau gaya beban dengan gaya kuasa W dibagi F. Atau yang kedua, kita bisa membagi jarak kuasanya atau panjangnya S-nya ini dari sini ke sini dibagi dengan ketinggiannya atau jarak bebannya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada roda bergandar. Jadi roda bergandar ini yang pasti bentuknya bulat ya karena namanya aja roda gitu ya. Kemudian pada roda bergandar keliling roda lebih besar daripada jari-jari gandarnya. Jadi keliling roda lebih besar daripada keliling gandarnya gitu. Nah, kita bisa menghitung keuntungan mekanik dengan cara membagi jari-jari roda yang besar dibagi dengan jari-jari gandarnya. Jadi contoh dari roda bergandar sendiri, pada kemudi mobil
dan juga pada roda sepeda. Kemudian yang ketiga adalah katrol. Jadi mungkin di sini kalian pernah mengambil air dari sumur pakai timba atau kalian pernah menjadi petugas untuk menggerek bendera gitu. Nah, jadi kedua alat tersebut itu menggunakan prinsip katrol gitu ya. Jadi katrol ini merupakan alat yang memudahkan pekerjaan kita, yaitu ada roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas gitu. Jadi sisi yang beralur pada katrol ini digunakan untuk menempatkan talinya gitu ya. Jadi ini contoh yang untuk menggerek bendera atau mengambil air sumur gitu. Jadi dia termasuk katrol tetap gitu. Kemudian berdasarkan prinsipnya katrol ini dibedakan menjadi 3 macam, ada katrol tetap, ada katrol bebas, ada juga katrol takal. Nah, pada katrol tetap, lengan kuasanya ini sama panjang dengan lengan beban. Nah, jadi ketika lengan kuasa pada katrol tetap ini sama dengan lengan beban, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban bernilai sama dengan berat beban. Jadi, keuntungan mekanik pada katrol tetap ketika W-nya ini sama dengan F, maka ketika dibagi dia hasilnya 1. Berarti keuntungan mekanik pada katrol tetap itu sama dengan 1. Nah, contohnya pada menimba air dan juga tiang bendera. Gitu ya. Jadi misalnya bebannya di sini 5 Newton, maka gaya kuasanya juga 5 Newton. Jadi ketika ditanya keuntungan mekaniknya berapa, ya berarti 5 Newton dibagi 5 Newton sama dengan 1 gitu. Kemudian katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini prinsip kerjanya sama dengan seperti tuas atau pengungkit, di mana titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Nah, pada katrol bergerak sendiri, salah satu ujungnya itu terikat gitu, sehingga dianggap tetap, sedangkan ujung tali yang lain ditarik ke atas dengan gaya kuasanya atau gaya sebesar F. Nah, benda yang diangkat pada katrol bergerak, dia akan digantung pada poros katrol, seperti ini. Ini ada poros katrol, jadi A ini poros katrol, di mana A ini sebagai titik beban, kemudian yang B ini sebagai titik tumpu karena dia enggak bergerak atau tetap, dan C ini sebagai titik kuasa. Nah, berarti jarak A ke B ini sebagai lengan beban, sedangkan B ke C ini sebagai lengan kuasa. Kita lihat bahwa lengan beban ini jaraknya lebih kecil atau lebih pendek daripada B ke C. Oleh karena itu, lengan kuasanya ini bisa kita tulis, lengan kuasanya ini sama dengan 2 kalinya lengan beban. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mencari F-nya atau gaya kuasanya, kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan tentang kesetimbangan. Kemudian F-nya, gaya kuasanya dikali LK, lengan kuasa sama dengan gaya bebannya dikali lengan beban gitu ya. Nah, kemudian karena yang ditanyakan F-nya, maka lengan beban dibagi LK, LK-nya pindah ke ruas kanan, berarti dibagi, dikali WW ini gaya beban. Kemudian kita pindah ke sini, karena lengan kuasanya tadi itu 2 kalinya lengan beban, maka kita ganti lengan kuasanya ini 2 kali lengan beban. Maka di atas ada lengan beban, di bawah ada lengan beban, kita bisa mencoretnya. Jadi F-nya itu atau besar kuasanya sama dengan setengah kali W-nya atau gaya beban atau gaya beratnya. Sehingga keuntungan mekanik pada katrol bebas atau katrol bergerak
bisa kita hitung menggunakan rumus W per F, di mana F-nya ini nanti kita ubah menjadi setengah W gitu ya. Setengah itu kan 0,5. Kemudian 1 per 0,5 itu sama dengan 2. Atau kalau misalnya kita nggak pengen pengen mengubah setengah ini, biarkan tetap 1 per 2 atau setengah, sehingga W dibagi 1 per 2 W, W-nya coret, 2-nya naik ke atas. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Oh, ternyata keuntungan mekanik pada katrol bebas atau katrol bergerak itu sebesar 2 atau bernilai 2. Gitu. Atau kita bisa menentukannya dengan melihat banyaknya tali yang menggantung pada katrol. Gitu. Ada 2 sehingga bernilai 2. Contohnya alat pengangkat peti kemas yang ada di pelabuhan. Kemudian selanjutnya ada katrol takal. Nah, katrol takal ini dia itu merupakan katrol majemuk yang terdiri dari gabungan antara katrol tetap dan juga katrol bergerak, di mana keuntungan mekanik dari katrol takal sendiri itu bergantung dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Gitu. Sistem katrol takal ada 2 katrol yang tadi tetap dan bergerak, di mana kalau kita lihat ada 3 tali yang menanggung beban W, yaitu yang ini kan ada 3 ada 3 katrol ya, ada 3 lingkaran, 1 yang kecil ini, 2, kemudian 3 yang ini ya. Oke, kemudian kita bisa menghitung tali yang menanggung beban. Yang pertama itu yang ini, 1, kemudian yang 2 yang ini, kemudian yang 3 yang ini. Jadi untuk tali lengan kuasanya tidak perlu kita hitung gitu. Sehingga ada 3 tali ya, 1, 2 yang di sini, kemudian 3 yang di sini. Sehingga bisa kita tulis bahwa gaya kuasanya ini merupakan sepertiganya beban, gaya beban atau gaya beratnya. Gitu. Maka keuntungan mekanik yang diperoleh dari katrol seperti gambar di samping ini bisa kita hitung W dibagi F, W-nya ditulis, terus F-nya diganti 1 per 3 W. Dari mana? Dari sini kita ganti 1 per 3 W, sehingga W-nya dicoret, W-nya dicoret, 3-nya naik. Maka keuntungan mekanik pada katrol yang jenisnya seperti ini itu adalah 3 gitu. Bagaimana dengan yang lain? Contohnya yang seperti ini ya. Jadi ini namanya katrol majemuk, di mana supaya gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka kita perlu namanya katrol majemuk. Jadi katrol majemuk atau katrol takal ini dia itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem gitu. Nah, katrol ini ternyata bisa dipakai dalam bidang industri, contohnya untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat gitu ya. Nah, keuntungan mekanik dari katrol majemuk atau katrol takal ini sama dengan jumlah tali yang menyokong, di mana kita bisa lihat tali yang menyokong nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, nomor 4 yang ini. Ingat tali kuasanya tidak perlu kita hitung gitu. Jadi karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 4 gitu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, prinsip kerja pada sistem gerak yang sudah kita pelajari kemarin, yang mana bagaimana manusia itu bisa bergerak, jadi tidak hanya karena ada tulang, tetapi ada kerjasama antara tulang, sendi, dan juga otot gitu ya. Nah, ternyata seperti sama halnya dengan pengungkit, maka tulang dalam sistem gerak manusia itu sebagai lengan sendi atau sebagai titik tumpu. Nah, jadi ketika
ototnya berkontraksi atau berelaksasi, dia sebagai gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Nah, contohnya ketika ada seseorang yang sedang bermain bulu tangkis, maka otot-otot yang berperan dalam bermain bulu tangkis ada otot leher, ketika menengadahkan kepala, ada otot lengan juga, ada otot bahu, kemudian untuk mengangkat tangan, ada otot kaki untuk melompat. Nah, jadi ternyata otot-otot ini itu memiliki prinsip kerja seperti pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Nah, ketika pengungkit jenis ke-1 itu ketika orang menengadah, di mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan juga titik beban, di mana titik tumpunya itu antara tulang leher dan tengkorak. Jadi lehernya ini sebagai kuasanya yang mengangkat tulang tengkoraknya, sedangkan bebannya itu tulang tengkoraknya. Itu untuk pengungkit jenis pertama. Untuk pengungkit jenis kedua diterapkan ketika kaki melompat gitu ya. Jadi ketika kaki melompat, titik bebannya itu di antara titik tumpu dan juga titik kuasa, di mana telapak kaki ini sebagai titik tumpu, yang bebannya itu sebagai telapak kaki. Jadi telapak kaki ini sebagai bebannya, kemudian titik tumpu itu ada pada jari-jari kaki dan titik kuasanya ini ada pada otot betis. Kemudian pada pengungkit jenis ketiga diterapkan ketika kita ingin menyemes gitu ya, atau mengangkat tangan gitu. Nah, jadi titik kuasanya ini ada di antara titik tumpu dan juga titik beban, di mana titik kuasanya ini ada di lengan bawah, titik tumpu ini berada di antara siku, dan titik beban ini ada di antara raket yang dibawa gitu ya. Jadi ini untuk lebih jelasnya. Kemudian selain itu ketika orang sedang mengangkat barbel, jadi titik tumpunya itu ada di ini siku, terus kuasanya ada di ini di lengan bawah, dan bebannya itu ada di barbel. Jadi seperti itu. Nah, selain itu ada juga prinsip bidang miring pada seseorang yang mendorong barang dari lantai ke atas truk gitu menggunakan papan miring. Nah, jadi ada otot kaki dan juga otot kanan. Tangan kok kanan. Jadi selain ada bidang miringnya, juga ada prinsip dari pengungkitnya, di mana kalau yang bidang miring ya papan miringnya itu sebagai bidang miringnya, yang dia akan membuat sudut atau membentuk sudut tertentu sehingga dia bisa memperkecil gaya. Jadi gaya dorongnya ini bisa lebih kecil daripada gaya beban yang nantinya akan didorong. Kemudian pengungkitnya yaitu pengungkit jenis ketiga, di mana kuasa ada di antara titik tumpu dan juga titik beban, di mana titik kuasanya itu ada di kaki dan tangan itu sebagai titik tumpu, serta kuasanya itu ada di kaki dan tangan. Jadi yang bergerak kan kaki dan tangan. Kemudian titik tumpunya itu ada pada telapak kaki dan beban yang dibawa seperti itu. Nah, ini merupakan contoh soal. Yang pertama tentang pengungkit, yang kedua tentang katrol, dan yang ketiga tentang roda berporos atau roda gerindra gitu ya. Roda bergandar, kok roda gerindra. Kemudian kita bahas contoh soalnya. Untuk yang pertama di sini ada beban yang akan diangkat menggunakan sejenis jungkat-jungkit gitu ya. Ada tumpu di sini, titik tumpu, kemudian di sini ada bebannya, kemudian di sini ada gaya kuasanya. Berarti W-nya atau gaya berat atau gaya bebannya itu sebesar 400 Newton, titik tumpu
lengan bebannya antara titik tumpu dan beban 20 cm, lengan kuasanya antara titik tumpu dengan gaya kuasanya yaitu 80 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah gaya kuasa dan juga keuntungan mekanik. Nah, berarti kita pakai rumus yang kesetimbangan. Jadi untuk syarat kesetimbangan adalah gaya bebannya dikali lengan beban itu nilainya harus sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Kita langsung masukkan aja W-nya sebesar 400, LB-nya 20 cm, F-nya yang nantinya akan kita cari, kemudian LK-nya 80 cm. Kemudian 80 cm-nya ini dipindah ruas ke sini ya. Jadi dibagi 400 kali 20 cm bagi 80 sama dengan 100 Newton. Oh, berarti gaya kuasa yang diperlukan adalah 100 Newton. Kemudian untuk menghitung keuntungan mekanik kita bisa menggunakan gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban gitu. Nah, 400 Newton gaya bebannya yang tadi 400 Newton, terus gaya kuasanya yang tadi sudah kita hitung 100, 400 Newton dibagi 100 Newton sama dengan 4. Oh, berarti gaya kuasanya 100 Newton dan keuntungan mekaniknya 4. Kemudian yang kedua tentang katrol. Jadi di sini ada bebannya sebesar 95 kilo, yang mana dia akan memindahkan dari lantai 1 ke 2. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya tarik atau gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut, yang mana diketahui percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita harus mencari gaya kuasanya. Bagaimana cara mencari gaya kuasanya? Yaitu dengan cara menggunakan rumus keuntungan mekanik. Di mana keuntungan mekanik untuk menghitung keuntungan mekanik itu kan sama dengan gaya beban dibagi F. Nah, karena kita bisa mengetahui keuntungan mekaniknya dari mana? Dari tali yang menggantung beban gitu. Jadi ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Ingat tali pada gaya kuasanya itu enggak usah dihitung. Jadi di sini ada 3, berarti keuntungan mekaniknya ada 3. Kemudian kita langsung saja kita F-nya ini naik ke atas, M-nya turun gitu, perkalian silang ya. Kemudian W-nya ini kita ganti karena W-nya ini merupakan gaya berat atau gaya beban, maka bisa kita ganti menjadi massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 95 kilo, mohon maaf ini typo ya, 95 kilo, G-nya 99,8 dan M-nya keuntungan mekaniknya itu 3. Jadi ketika dihitung harganya segini ya insya Allah, atau kalian bisa hitung sendiri kalau harganya salah karena ini ada typo, bukan 90 tapi 95. Kemudian sehingga gaya tariknya sekian. Kemudian yang ketiga ada roda berporos. Jadi di sini ada diketahui jari-jari roda sebesar 4 cm, kemudian roda yang dipakai, jari-jari roda bergandar, berarti jari-jari gandarnya itu 4 cm, sedangkan jari-jari rodanya itu 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Ingat, keuntungan mekanik pada roda berporos atau roda bergandar adalah dengan cara membagi jari-jari roda dibagi jari-jarinya gandarnya. Berarti 20 cm dibagi 4 cm sama dengan 5. Berarti keuntungan mekanik pada roda bergandar adalah 5. Mungkin sekian itu materi dari pesawat sederhana kali ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.